Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana wa nahnu bihairin. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, hayya nabda awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang kemarin liburan pergi ke Surabaya naik kereta? Terus siapa yang ke luar negeri naik pesawat? Nah, gimana sih caranya mengutarakan atau menceritakan kembali apa yang telah kita lakukan di liburan kemarin pakai bahasa Arab? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya dalam bab hari libur. Fi hadzal yaum nabda'u al-lughatil arabiyyati al-fasl utlah, yaitu hari libur. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab mengenai materi al-utlah, hari libur. Hari liburnya, nah, mufradatnya ada beberapa ini. Di sini yang pertama, at-thairatu. At-thairatu yang kalian lihat apa? Betul, pesawat. At-thairatu, pesawat. Al-qitaru, apa yang kalian lihat? Kereta api. Al-qitaru artinya kereta api. Ad-darajatu yang kalian lihat adalah betul sekali sepeda. Ad-darajatu artinya bersepeda. Dan as-safinatu, apa yang kalian lihat di laut? Ada kapal laut. As-safinatu artinya adalah kapal laut. Dan al-hafilatu yang kalian lihat besar di jalan raya itu apa? Benar sekali, bis. Al-hafilatu artinya bis. As-sayyaratu artinya mobil. Betul sekali. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Dengarkan ibu dulu. Ad-darajatu artinya sepeda. Al-qitaru artinya kereta api. At-thairatu artinya pesawat. As-sayyaratu artinya mobil. Al-hafilatu artinya bis. As-safinatu artinya kapal laut. Ayo kita baca bersama-sama. Ad-darajatu sepeda. Ad-darajatu sepeda. Ad-darajatu sepeda. Al-qitaru kereta api. Al-qitaru kereta api. Al-qitaru kereta api. At-thairatu pesawat. At-thairatu pesawat. At-thairatu pesawat. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. Al-hafilatu bis. Al-hafilatu bis. Al-hafilatu bis. As-safinatu kapal laut. As-safinatu kapal laut. As-safinatu kapal laut. Selanjutnya ada kata kerja yang biasa kalian lakukan saat liburan. Yang pertama, tobakho ya tobahu. Apa gambarnya? Memasak. Tobakho ya tobuhu, memasak. Tobakho ya tobuhu, memasak. Nadzafa yunadzifu. Betul sekali, membersihkan. Nadzafa yunadzifu, membersihkan. Nadzafa yunadzifu, membersihkan. Kanasa yaknusu, menyapu. Kanasa yaknusu, menyapu. Kanasa yaknusu, menyapu. Rottaba yurattibu, merapikan. Rottaba yurattibu, merapikan. Nah, sekarang kita ulangi dan baca bersama-sama ya. Tobakha yatobuhu, memasak. Tobakha yatobuhu, memasak. Tobakha yatobuhu, memasak. Nadzafa yunadzifu, membersihkan. Nadzafa yunadzifu, membersihkan. Nadzafa yunadzifu, membersihkan. Kanasa yaknusu, menyapu. Kanasa yaknusu, menyapu. Kanasa yaknusu, menyapu. Rottaba yurattibu, merapikan. Rottaba yurattibu, merapikan. Rottaba yurattibu, merapikan.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa sih? Nah, jadi fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi atau telah dilakukan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya misal kita sudah pergi atau kita telah pergi. Dia telah bermain dan dia sudah bermain. Atau kami telah menyapu. Kami sudah menyapu. Berarti itu adalah pekerjaan yang telah kita lakukan dan sudah selesai sekarang. Jadi kita menceritakan tentang hal yang lampau. Selain fi'il madhi, hari ini kita juga akan mempelajari dhamir. Dhamir itu apa sih? Dhamir itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, kata gantinya itu berupa kata ganti dari saya, kita, kamu, laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dan dia perempuan. Nah, untuk kata saya, dhamirnya adalah ana. Dan untuk kata kita, dhamirnya adalah nahnu. Kamu laki-laki, dhamirnya adalah anta. Kamu perempuan, dhamirnya adalah anti. Dia laki-laki, dhamirnya adalah huwa. Sedangkan dia perempuan adalah dhamirnya hiya. Contoh fi'il madhi yang disertai dengan dhamir. Yang pertama, ana kanastul fasla, yang artinya saya telah menyapu kelas. Ana merupakan dhamir dari saya. Dan kanastu adalah fi'il madhi dari menyapu, yang artinya kanastu adalah telah menyapu al-fasla kelas. Ana kanastul fasla, saya telah menyapu kelas. Contoh yang kedua, anta kanastal fasla, yang artinya kamu telah menyapu kelas. Anta adalah dhamir dari kamu laki-laki. Kanasta artinya telah menyapu al-fasla kelas. Huwa kanasal fasla. Dia laki-laki telah menyapu kelas. Huwa dhamir dari dia laki-laki. Kanasa artinya telah menyapu. Fi'il madhi dari menyapu. Dan fasla kelas. Ada yang tahu bedanya apa dari ketiga contoh ini? Bedanya ada di fi'il madhi, yaitu kata yang kedua. Bedanya ada yang contoh yang pertama ada kanastu, sedangkan contoh yang kedua ada kanasta, dan contoh yang ketiga ada kanasa. Bedanya adalah kalau ana, nanti fi'il madhinya berupa akhirnya ada tak dikasih dhammah. Yang nantinya dibaca ada kanastu, gitu. Lalu yang kedua, dhamirnya anta, maka fi'il madhinya diberi tak di fathah di akhir, yang menjadi kanasta. Dan yang ketiga, di dhamir huwa, tetap, yaitu tidak diberi huruf tambahan apapun, yang artinya sama semua, kanasa. Jadi bedanya kalau ana menjadi kanastu, anta menjadi kanasta, dan huwa menjadi kanasa. Seperti itu. Nah, kalian semua Ibu lihat sudah paham ya, dan pasti kalian sudah paham karena kalian semua hebat dan cermat. Sekarang kita akan melakukan latihan singkat, yaitu melengkapi kalimat menggunakan kata kerja sesuai dengan gambar. Ana titik-titik al-baita, dan ini gambarnya memasak, yang berarti memasak tadi bahasa Arabnya adalah tobakho yatobahu. Ana tobaha yatobahu, kalau diberi dhamir ana dalam fi'il madhi jadinya ana tobahtul baita. Aku memasak di rumah. Yang kedua ada anta titik-titik fasla, dan itu gambarnya merapikan. Rapikan tadi apa? Bahasa Arabnya rattaba yurattibu. Kalau anta tadi akhirnya ada
ta di fathah. Berarti anta rattabtal fasla. Kamu laki-laki telah merapikan kelas. Dan contoh yang ketiga, huwa nuktah-nuktah. Nuktah-nuktah itu artinya titik-titik. Al-ghurfata kamar. Dan itu gambarnya sedang menyapu. Menyapu tadi apa bahasa Arabnya? Ya, betul sekali. Karena sayukan nisu. Karena sayak nisu. Kalau gambirnya huwa, nanti jadinya tetap. Jadi, huwa kanasal ghurfata. Seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu nanti akan memberikan LKPD singkat yang bisa kalian kerjakan saat pulang sekolah, di sini atau di rumah boleh, bebas, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.